Dasar pemikirannya apa? Negara ngatur pencipta lagu ngasih harga kepada promotor atau penyanyi. Itu royalti apa bukan, Mas? Itu royalty fee. Jadi itu yang perlu dijelaskan. Kenapa Judika minta 1 miliar kepada promotor boleh dan negara tidak mengatur? Kenapa ketika pencipta lagu minta lagu kepada promotor juga? Tentunya sebenarnya ini yang menjadi kerancuan kan begini. Bukannya penyanyi yang harus bayar, bukan. Semua itu memang promotor yang bayar. Semua itu promotor yang bayar. Penyanyi pun juga promotor yang bayar gitu. Cuma di undang-undang itu memang mengatur perjanjian antara penyanyi dan pencipta lagu. Kenapa promotor tidak disebutkan, dicantumkan dalam undang-undang? Dasar pemikirannya boleh disanggah nanti ya. Karena promotor tuh nggak dapat royalti. Yang dapat royalti itu adalah pencipta lagu dan penyanyi. Ketika pencipta lagu membuat lagu, penyanyi menyanyikannya, lalu di-VCD-kan, yang dapat royalti ya mereka diatur dalam undang-undang itu yang dapat royalti penyanyi dan pencipta lagu. Pengguna, penyanyi mendapatkan royalti. Itu dasar pemikiran daripada bahwa pengguna itu adalah penyanyi. Karena promotor tidak diatur royaltinya di dalam undang-undang. Ngerti ya? Nah, ini PR buat kita. Mungkin bisa dijawab berdua antara Bang Kadri dan Ryan. Kenapa pemerintah harus mengatur harga daripada pencipta lagu, sementara pemerintah tidak mengatur harga Judika kepada promotor? Dari aku segitu dulu. Mungkin masih ingat apa yang dibicarakan oleh Bang Kadri? Ada yang mau menjawab? Aku ngomong dulu ya, Oke. Mas. Oke, selamat sore teman-teman. Akhirnya terjadi juga nih fase ini karena buat saya pribadi, saya datang ini tidak mewakili siapa-siapa. Saya datang mewakili siapapun yang punya cita-cita supaya tata kelola musik Indonesia ini ada dalam form yang terbaik gitu. Jadi tepuk tangan dulu loh. Jadi gini, karena hari ini penting, makanya saya datang tadi sebelum sini saya berdoa teman-teman. Saya berdoa minta wisdom. Wisdom itulah yang saya gunakan hari ini untuk tetap datang walaupun di dalam undangan nama saya ditulis Ryan Porno oleh Mas Dani yang sudah meminta maaf sama saya gitu ya. Ya. Wisdom itu yang saya gunakan. Jadi di balik, makanya keluarga saya ikut tuh. Mau melihat langsung diskusi ini. Jadi wisdom itu yang menjadi penawar dari kemarahan saya. Wisdom itu yang jadi penawar dari kekecewaan saya. Jadi hari ini saya mau menyampaikan keresahan saya. Saya nggak mau bicara undang-undang, semua ini jago-jago kalau bicara undang-undang. Bicara interpretasi juga jangan ditanya. Tanpa wisdom dan tanpa niat baik, segala interpretasi apapun bisa dihalalkan. Saya bukan ngomong buat beliau-beliau ini, enggak ya, mereka orang jago. Saya ngomong buat teman-teman di rumah, buat netizen, buat masyarakat, buat anak-anak muda. Regenerasi musik Indonesia. Gini teman-teman, industri ini butuh suksesor. Umur saya 43 tahun, jauh sama umur beliau-beliau. Beliau-beliau sudah melewati, sudah sampai di fase puncak dari karirnya masing-masing. Masih ada saya, masih ada Badai, masih ada Posan juga mungkin, masih ada teman-teman yang muda yang lain, yang kami butuh dituntun dengan wisdom. Mas Dani, saya ingat Mas Dani bilang, penyanyi yang nggak mau bayar royalti ke pencipta lagu itu adalah manusia pintar tapi nggak punya wisdom. Sorry to say Mas, saya harus bilang, mode wisdom yang benar bukan itu. Mode wisdom yang benar ketika kita bisa minta duit sama dia sebenarnya karena celah interpretasi undang-undang, tapi gue nggak mau minta karena dia teman gue.
Gue mau berjuang untuk industri yang lebih besar dari hari ini. Gue mau berjuang bukan cuma buat pencipta lagu, tapi buat seluruh ekosistem musik secara holistik. Makanya kalau teman-teman perhatikan sosial media saya, yang saya serang bukan aksi, Mas. Yang saya kritisi adalah Mas Dhani. Mas Dhani ini idola gua, bos. Idola semua anak muda Indonesia. Ya, saya harus sampaikan, buat saya hari ini adalah diskusi kesatria ya teman-teman ya. Saya sama Mas Kadri hadir ke sini datang dengan secara kesatria. Walaupun seolah-olah dalam tanda kutip kita seperti kita dikeroyok ya. Tapi kita datang bukan untuk saling mempengaruhi, enggak, udah final kok semua. Tapi maksud aku begini. Kekecewaan saya pribadi ya. Mas Dhani dengan kapasitasnya yang sebesar ini hari ini, kenapa tidak memilih untuk ada di tengah? Jangan tersinggung teman-teman yang lain, tolong. Buat saya, Mas Dhani yang terhormat, buat saya aksi tanpa Mas Dhani adalah butiran debu. Iya, jujur saya harus sampaikan ini supaya saya juga merasa puas dan kita pulang saya pulang dengan rasa lega gitu loh. Jadi saya sebenarnya, jadi Mas Dhani tadi bilangnya hari ini saya netral gitu kan. Saya aminkan. Mudah-mudahan ke depan Mas Dhani bisa netral terus. Karena gini teman-teman, Badai sudah cerita sama saya mengenai aksi ini dari 2 tahun lalu, bahkan 3 tahun lalu. Dan saya bilang, gila Dai, sedap Dai. Ini konsep sedap. Aksi bisa jadi hero buat pencipta lagu, buat industri musik. Tapi once aksi ikut mengamplifikasi tuntutan Aribias terhadap Agnes Mo, buat saya niat baiknya, wisdomnya sudah gagal. Gitu. Buat saya, ada lucu gue ngeliat. Jadi buat saya ketika ikut mengamplifikasi tuntutan terhadap Agnes Mo sudah gagal. Jadi ini keresahan aja. Ini keresahan gitu. Jadi saya melihat Mas Dhani lebih besar dari hari ini, tapi kok kericuhan yang timbul dari hasil interpretasi yang menurut saya, kan aksi ngomongnya cuma di dalam sama-sama aksi aja. Baru kali ini kita ngobrol gitu. Dan ada keputusan pengadilan yang bilang bahwa penyelenggara harus bayar itu sifatnya sementara kan. Kenapa kita nggak tunggu aja sih? Sabar aja dulu gitu loh. Pertanyaan saya, buru-buru ada apa? Jangan-jangan, ini jangan-jangan ya Mas ya. Jangan-jangan aksi ini dijadikan lokomotif untuk agenda sesuatu. Itu yang saya omongin di sosial media saya. Jadi saya nggak pernah mengkritisi apapun yang dilakukan oleh aksi, enggak. Karena buat saya aksi bisa jadi hero yang genap. Tapi ketika menuntut penyanyi, ikut menuntut, buat saya di situ wisdomnya sudah hilang. Kemarahannya sudah nggak lagi punya obat penawar. Kalau bicara saya kecewa sama LMKN. Biarpun masih muda gini Mas, saya juga sudah main musik dari 2002. Saya pernah diproduseri sama mantan istrinya Mas Dhani, juga pernah. Belajar banyak juga gitu. Jadi saya pernah punya kesempatan untuk kerja sama LMKN untuk provide sebuah sistem licensing yang akhirnya dimentahkan juga. Kalau punya kekecewaan sama, saya punya kekecewaan. Cuman output saya berbeda sama teman-teman yang lain. Output saya memilih untuk menggedor apa yang udah ada. Rakyat harus punya kuasa. Tapi yang timbul hari ini menurut persepsi saya ya, makanya saya bilang dari awal aksi adalah gerombolan, Mas, jangan tersinggung. Karena menabrak undang-undang versi interpretasi kami. Interpretasi kami menurut undang-undang sudah punya output, yaitu PP 56. Interpretasi undang-undang versi aksi belum punya output. Gitu loh. Jadi kegelisahan ini, keresahan ini karena gini, banyak efek dominonya, teman-teman jadi nggak punya job, Mas. Karena IO-nya takut. Kita jangan bicara visi deh, penyanyi kelas 1. Jangan. Jangan bicara yang ratusan juta, yang 100 juta ke bawah aja. Saya ada di situ. Gitu. Jadi kalau misalnya pun DL berjalan, apakah DL ini juga akan inklusif, menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk semua pencipta lagu? Apa jangan-jangan pencipta lagu kelas 1 aja? Karena sesuai demand, lagu lu nyanyi, lagu lu dibayar, kan gitu.
Gitu loh. Jadi saya minta semua senior-senior ini mudah-mudahan bisa memutuskan segala sesuatu dengan wisdom. Gitu. Jangan sampai kita ini bingung. Kita ini bingung, semua teman gara-gara konflik Badai sama Krispati, gara-gara konflik Teh Rika sama The Group. DNA itu kan yang akhirnya menjadi DNA kemarahan yang disebarkan sama semua. Pertanyaan saya aja, Padi kalau manggung bayar ke Mas Pio apa enggak? Dewa kalau manggung bayar ke Mas Dani apa enggak? Pasti enggak, karena temen. Makanya tadi saya tanya sama Mas Dani, Mas, itu royalti apa bukan yang tadi diomongin? Karena penyanyi taunya konsep bayar royalti, output satu-satunya adalah penyelenggara yang bayar. Di luar itu namanya berbagi berkat. Dan kalau penyanyi nggak mau bagi berkat, tidak melanggar undang-undang, bukan kejahatan. Ya paling cuma dibilang pelit loh, nggak tahu diri loh, tapi nggak melanggar hukum. Kita tunggu sampai semuanya genap, supaya ketika lo tidak melakukan direct licensing, lo melanggar hukum. Itu maksud saya, Mas. Terburu-buru ada apa gitu loh? Mau ngapain terburu-buru? Mau membuktikan sesuatu bahwa lokomotif ini adalah lokomotif terkuat. Mau membuktikan sesuatu bahwa gue kuat nih. Hah? Gitu loh, aku ngelihat kesannya gitu, Mas. Gue sama Dani, hari ini gue dari pemerintahan. Kalau gue bergerak, ini harus jadi. Ini bukan wisdom, gitu loh. Efek dominonya sangat besar, sangat banyak. Dan saya yakin ketika saya bicara wisdom, sorry mohon maaf ya, ini pasti nggak bisa dibantah teman-teman. Karena senior-senior ini buat saya tidak jadi contoh. Bagi saya, pencipta lagu itu menempati kasta tertinggi dari proses lahirnya sebuah lagu. Tapi hari ini, karena kegagalan sistem, karena kemarahan terhadap sistem, karena kekecewaan terhadap sistem, pencipta lagu harus turun dari kastanya tertinggi itu untuk menjadi pengemis, teman-teman. Gue pencipta lagu. Gue sahabat Badai. Satu-satunya musisi di sini yang berdarah NTT Ambon cuma gue sama Badai. Tapi hari ini kita berseberangan. Sedih apa enggak? Lihat efek sosialnya dong. Jangan elit bermain di atas Clash of Clans kan jadinya, Mas. Jangan pencipta-pencipta lagu kelas 2, kelas 3 yang di bawah itu dijadikan lokomotif, diajak-ajakin seolah-olah ini untuk kemaslahatan seluruh pencipta lagu. Saya nggak percaya itu. Ini untuk kemaslahatan elit pencipta lagu Indonesia. Yang di dalam situ ada Mas Dani, Mas Piu, Mas Aribias, Badai, Doi Badaholo. Saya nggak pernah bicara kok di sosial media sebelum ada tuntutan terhadap Pak Arsmo. Nggak ada. Kok rela kita ini dirusak hanya karena lapar? Yang kenyataannya kita tahu, sorry, mungkin saya yang paling miskin dari semua yang ada di sini. Tapi saya nggak pernah teriak lapar, karena saya percaya ada Tuhan yang pelihara saya. Saya bisa memonetize karya saya dengan cara-cara yang lain. Daripada harus berjuang berantem urusan ginian. Pencipta lagu sama penyanyi jadi berantem. Lagu adalah properti pencipta, suara juga adalah properti penyanyi. Penyanyi original ya, saya bicara ya. Bagaimana ceritanya? Brother misalnya, Semi minta, oke, kalau gitu semua lagu Chris Pato yang ada suara gua turun dari peredaran. Itu gimana ceritanya? Dia punya hak yang sama, ada properti dia di dalam situ kok. Jadi saya nggak mau bicara undang-undang, saya hanya mau selalu menagih apa yang Mas Dani bilang mengenai wisdom. Wisdom adalah selalu menghasilkan kebaikan buat semua. Wisdom adalah sesuatu yang menggerakkan lo ketika gue bisa jahatan, gue bisa mengambil keuntungan dari dia, tapi gue nggak mau. Itu aja yang saya bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini clear diterima sama teman-teman nanti. Gitu. Sekali lagi terima kasih sudah mengundang saya Mas Dani, Mas Piu, Bang Minola, Mas Debias, Badai. Thank you, mudah-mudahan. Saya juga berharap teman-teman Akvisi bisa datang. Saya harus tegaskan di sini, saya sama Mas Kadri ini, Bang Kadri ini,
selalu dicap seolah-olah kami visi, padahal bukan. Jadi seolah-olah kami menggendong visi, padahal enggak. Spirit kami sama-sama mereka bukan karena mereka teman kami, bukan. Karena memang saya mau yang terbaik buat industri ini, bukan cuma buat pencipta, bukan cuma buat penyanyi, tapi industri secara holistik. Injek LMKN, injek LMK, kalau perlu LMK cuma satu. Kalau perlu DDL-nya aksi ini dikombin masuk dalam LMK, itu baru sedap. Thank you. Mas Dani sudah diberikan kesempatan pada sore hari ini. Jadi kita harus sepakat dulu satu, ya, hati boleh panas tapi kepala harus dingin. Itu yang pertama. Ya. Ini juga bicara masalah wisdom, ya. Hati panas, kepala dingin juga. Dingin bang itu suaranya Ya. kenceng. Makanya. Orang Nah. Ambon kan suaranya kenceng. Nah, ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sepakat juga bahwa perbedaan pendapat itu adalah wujud dari kekayaan pola pikir. Jangan jadikan perbedaan itu membuat kita beda dengan orang itu. Kita sama aja, sama-sama orang, sama-sama manusia, sama-sama punya pendapat. Jadi kalau misalnya beda pendapat, itu wujud daripada kekayaan pola pikir. Di rumah tangga saja belum tentu bapak sependapat dengan ibu, suami sependapat dengan istri, cara mendidik anak belum tentu sependapat. Tapi itulah wujud daripada kekayaan pola pikir demokrasi, ya. Jadi wisdom itu bagi sebagian orang juga adalah berbeda-beda, ya, karena sifatnya subjektivitas. Kecuali wisdom yang datangnya dari Tuhan. Iya, yang tertulis di kitab-kitab suci itu oke. Tapi kalau misalnya masih manusia, menurut kita itu wisdom. Menurut Mas Dani itu adalah wisdom. Tapi belum tentu menurut orang lain. Dan sebaliknya. Nah, itulah yang saya katakan tadi itu kekayaan pola pikir. Ya. Itu yang pertama. Nah, jadi kita harus lihat gitu ya secara clean and clear apa yang sedang diperjuangkan oleh Ari Bias. Jadi jangan kemudian kita curiga dan akhirnya kemudian melihat bahwa apa yang sedang diperjuangkan oleh Ari Bias itu adalah sesuatu wujud yang ingin menimbulkan perpecahan, wujud daripada pencipta ingin turun kasta, wujud dari pencipta jadi pengemis. Karena ada mekanismenya, ada tahapannya. Ketika Ari Bias melakukan perjuangannya sampai tahap ada putusan pengadilan niaga. Nah, saya wisdom juga. Ya. Wan, sebentar. Seandainya Ryan Bono adalah pencipta lagu, apa lagunya yang di atas itu? Bilang saja. Bilang saja, seandainya lagu itu lagu lo. Ya. Terus Gue nggak kepikiran sama sekali untuk penagih Agnes. ya, Iya. benar kan? Benar kan penagih Agnes. Padahal di undang-undangnya ada kan, di undang-undangnya ada bahwa lu punya hak. Undang-undang yang mana, Mas? Nah, tolong sebutin. Ya. Jadi saya teruskan, ya. Jadi inilah yang menjadi suatu perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang tadi kembali saya katakan wujud daripada kekayaan pola pikir. Tapi saya nggak mau perbedaan pendapat ini menjadi debat kusir. Ya, debat kusir seperti ini kan sekarang kita debat-debat tuh. Makanya saya uji perbedaan pendapat itu di pengadilan niaga. Apakah ini bukan wisdom? Saya nggak mau terjebak dengan pendapat yang masing-masing seperti Bang Kadri bilang sudah final menafsirkannya. Jadi kalau begini terus nggak ada dong. Artinya itu upaya untuk mencoba memastikan ini yang mana nih dari dua pendapat ini. Cek, Bang. Sorry. Mati lagi nih, Bang. Cek. Jangan matiin, Bang. Aku yang matiin sendiri aja. Kan tadi kan Ryan ngomong bahwa tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa pencipta lagu dalam konser tidak punya hak. Nah, sekarang Bang Kadri silakan jawab apakah memang seperti itu? Iya,
Saya terus terang ini letak debat kusirnya gitu. Jadi pada saat Ryan tadi sampaikan undang-undang yang mana itu udah berbeda ya. Karena jadi saya menjawabnya juga menurut saya bagusan tidak jawab ya. Karena memang ini posisinya adalah bukan saya jawab gini. Karena multi interpretasi. Enggak begini. Saya cuma tanya aja sama Bang Kadri, apakah tidak ada hak ekonomi seorang pencipta ketika artis menyanyikan sebuah konser? Ya atau tidak gitu aja? ya ada. Ada, oke. Ada. Cukup. Tapi sorry Yeah. dikit karena gantung ya. Enggak ada kan, berarti ada. Ada, tapi harus lewat mananya. Ya, itu. nggak ada masalah. Gitu. Lewat mana nggak masalah. Ya. Yang penting ada kan? Ada. Berarti udah paham, udah tahu sekarang ada. Oke, siap. Oh itu pertanyaannya ya ada kalau itu dong. Iya dong, ada. Artinya ketika lu nggak mendapatkan, ya, lu diem saja atau lu berjuang untuk mendapatkannya? Harus dapat dong. Harus dapat ya. Nah, caranya gimana? Penyelenggara membayar LMK. Penyelenggara BRMK ya? Iya. Oke. Gugat ke? Ya. Gugat penyelenggara atau gugat undang-undangnya. Oke. Berarti cuma jalannya aja yang beda. Jalannya yang beda berarti ya kan? Sama-sama punya wisdom, ya kan? Sama-sama punya wisdom berarti jalannya Ari Bias ke pengadilan niaga. Maksud aku wisdom gini bang, sorry mas, biar aku clearkan. Wisdom itu adalah kita semua ini stakeholder industri musik. Nah, gini, wisdom sorry. artinya gini. Ya. Sorry, Jangan gini. menyakiti sesama teman kita. Oke, Gini, oke. kalau Bang Minol mau gugat undang-undang gini. Iya. Tadi kan ngomong suami istri. Ada perbedaan dia, tapi kan istrinya gugat suami. Ya, oke. Suaminya gugat anak, Oke, bang. banyak. Ya, itu Suami kasus gugat istri. perceraian, mas. Banyak. Oh, KDRT ada nggak cerai? Gini, bang. Jadi itu ini dia. konflik, Jadi itu gini. konflik horizontal. Raya. Kalau kita kekecewaan kita adalah terhadap Nah, sistem, Raya. bukan Nah, konflik dua horizontal. jelas, bang, Nggak sebentar. bisa. Bang, aku dulu, bang. Sorry, Nggak bisa. aku dulu ya. Enggak gini. Enggak, sebentar. Enggak, ini udah beres. Jadi saya sama Bang Kadri izin pulang. Duh. Supaya tidak terjadi debat kusir. Enggak serius. Ini bukan debat Ini kusir. sudah debat kusir. Enggak. Debat kusir. Makanya bang, bentar. Kan tadi perjuangannya kan beda ya. Oke. Nah, ini bentuk diskriminasi nih. Ya. Tadi Bang Kadri ngomong bebas Bang 45 menit. Semua ngomong saya ngomong masih sedikit udah. Oke, cek. Nih MP3-nya diputar dulu coba. Cek. Nah. Oke. Enggak. Jadi gini, Jo, sorry ya gua potong. Untuk meluruskan nih, kurang bulat nih Mas. Kurang kayak badan gua soalnya. Untuk meluruskan beberapa pemikiran Ryan. Ya, Ryan ini udah teman baik gue juga ya. Gue bikinin lagu juga, berkolaborasi juga. Tapi gue mau lurusin pemikiran Ryan. Pertama, ya. Kalau misalkan Alejo ngomong bahwa pencipta lagu saking laparnya lalu turun dari kastanya menjadi pengemis, tidak usah bawa aksi lah. Gua keberatan dengan pernyataan lu. Kenapa? Karena definisi pengemis di jalanan adalah orang yang terpaksa mengais-ngais rezeki karena tidak ada pekerjaan dari apa yang bisa dikerjakan, dan itu pun halal dikerjakan, Jo. Pengemis dia secara undang-undang pemerintahan daerah mungkin saja bisa ditangkap. Tapi kalau analogi Ale menyamakan pencipta lagu dengan pengemis, berarti Ale termasuk pengemis juga. Tunggu Jo, bentar, sabar. Tadi Ale ngomong kan beta dengerin, santai. Ya. Jadi begini, kenapa gue ngomong kayak gitu Jo? Ya. Karena begini, analogi pengemis bagi kami sebagai pencipta lagu yang berusaha mencari keadilan untuk karya-karya kami, nih gue merinding ngomong begini nih. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Ya. Teman-teman harus tahu ya bahwa
kita ini ya, kita ini berusaha menolong teman-teman pencipta lagu yang tidak seberuntung kami. Pernah Anda membayangkan ada pencipta lagu yang gak bisa ke rumah sakit, lalu meninggal di ambulans karena gak punya uang? Pernah Anda bayangkan pencipta lagu yang gak punya bensin untuk pulang? Aksi menemukan itu setiap hari. Jadi kalau brother ngomong dengan gua atau dengan sosial media Ale bilang kita ini adalah turun kasta menjadi pengemis. Menurut kami juga punya hak untuk berinterpretasi kan terhadap apa yang kami perjuangkan. Kami malah naik level. Kenapa? Karena sudah puluhan tahun tidak ada yang berani pencipta lagu berbicara tentang ini. Tidak ada. Kami selalu dianggap sampah. Dan itu saya mengalami, teman-teman. Dan itu saya mengalami. Ya. Berpuluh-puluh tahun pencipta lagu itu dianggap sampah. Saya mau tanya sama teman-teman semua, kalian beli tiket konser mau nonton siapa? Mau nonton penyanyi? Mau nyanyi atau mau stand up komedi? Nyanyi dong. Kecuali dia juga punya stand up komedi. Bisa aja. Tapi semua yang beli tiket konser mau dengar karya. Jadi, bro, ketika Ale ngomong pengemis, gue jadi ngebayangin bahwa oke lah, anggap aja kita dianggap pengemis, gak apa-apa. Tapi kami sedang memperjuangkan keadilan bagi kami. Bahwa itu tidak relevan untuk lo, gak masalah Jo, gak masalah. Tapi jangan juga menganggap bahwa perjuangan ini tidak relevan bagi komposer. Banyak teman-teman yang datang ke sini, mereka membutuhkan aksi. Tapi kalau Ale nggak butuh aksi, nggak apa-apa. Kita berjalan bersama ketemu di ujung, nggak apa-apa. Itu namanya sportivitas. Yang kedua, gue atas nama pribadi, gue udah tegur Mas Dhani ketika Mas Dhani menyebut Fam Ale, maaf ya, porno. Gue tegur Mas Dhani secara pribadi. Kenapa? Karena itu buat gue adalah ad hominem. Gue juga nggak terima. Tapi Mas Dhani seorang gentleman. Dia minta maaf juga. Tetapi yang menjadi esensi daripada perjuangan kita hari ini adalah bagaimana caranya untuk menciptakan ekosistem yang sebenar-benarnya ekosistem. Kalau Mas Kadri selalu bilang hukum positif, sekarang saya tanya sama Mas Kadri, kalau ada pencipta lagu tidak bisa berobat di ICU karena karyanya tidak dibayar royaltinya oleh LMK, oleh siapapun yang berhak untuk membayar royalti mereka, di mana hukum positifnya? Di mana? Karena pelaksanaannya nggak benar. Ya betul. Tapi saya tanya, di mana hukum positifnya? Kalau bicara pelaksanaan, gue setuju. Tetapi kalau bicara hukum positif, nggak ada. Karena kalau bicara Mas Kadri ekosistem, semua ikan harus hidup, Mas. Ya, ini supaya lengkap aja ya, bahwa saya juga bukan hanya semata-mata hukum positif dan berlindung di situ, tapi kita mesti punya black and white aturan. Ya kan, saya orang hukum, saya bermain di situ. Tapi esensi bahwa pencipta itu harus mendapatkan haknya, itu mesti kita dukung. Kalau ada hukum positif itu yang nggak benar, itu yang mesti dirubah. Nah, artinya kalau Mas Kadri bilang hukum positif, artinya interpretasinya harus di dalam koridor ekosistem, semuanya bisa hidup di dalamnya, ya. Jadi kehadiran aksi ini, ya, kalau dibilang dilokomotifkan oleh kepentingan, gue berani jamin 1000% ini tidak benar. Kenapa? Karena lo sendiri udah pernah gue ceritakan aksi ini dari 3 tahun yang lalu, ya. Bahkan itu juga belum sampai kita ngumpul bersama. Dan kalau dibahas misal masalah gue dengan Krispati, Rika dengan The Groove, Ari Bias dengan Agnes, itu hak warga negara. Semua punya hak di mata hukum yang sama. Untuk mendapatkan keadilan. Ya. Jadi segitu dulu deh.
Oke, jadi gini kakak Badai. Ale lupa tadi dengar Beta bilang 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu Ale cerita Beta support kan? Tapi Beta bilang ini menjadi gagal ketika mengamplifikasi tuntutan Mas Aribias terhadap Agnes Mo. Artinya aksi ikut memilih musuh kan? Nggak sabar, Beta jelasin dulu. Jadi gini, kerinduan gua dan teman-teman yang lain adalah gini. Kan cita-cita gini. Sabar mas, sebentar 5 menit. Jadi gini, kerinduan kita dan semua teman-teman aksi juga pasti kan mau merevolusi tata kelola industri musik ya. Ya. Kalau dulu 98 itu terjadi karena musuhnya cuma satu, Soeharto. Nggak terpecah tuh stakeholdernya. Hari ini kita terpecah stakeholdernya. Jadi artinya maksudku yang gue mau sampaikan begini. Kalau kita harus memilih musuh bersama, musuhnya itu adalah LMK dan LMKN mas. Bukan musuh pencipta itu penyanyi, bukan. Begini, jadi Terkait mengemis juga sabar. Gue bilang mengemis karena akhirnya cara gini harus menyerang penyanyi gitu loh. Itu aja sih yang nggak masuk di nerve gue gitu. Poinnya udah dapet ya. Poinnya udah dapat kan? Maksudnya gini, sorry ya. Poinnya udah dapat gitu. Jo. Analogi lo nggak bisa pakai kalimat. Nggak, penyanyi bukan musuh, udah titik final. Penyanyi bukan musuh pencipta lagu yang bisa digugat karena dia konser nggak dibayar. Penyanyi yang digugat itu final titik. Buat gue nggak salah. Ini gue bahasa bukan itu maksudnya. Ya, gue bahasa gue itu berarti kita bareng bahasa ini yang relevan dong. pakai bahasa hukum aja, Bang Minol coba. Maksudnya di garis bawahi dulu bahwa analogi yang gue maksud itu adalah ketika Ale memilih kata pengemis, ya paham nggak maksudnya? Paham kan ya? Ketika Ale Di dalam redaksi Jo perlu memilih kata-kata supaya bisa menyadarkan bahwa gitu. Kok segitunya banget lo nuntut penyanyi sih? Padahal kalian ini bukan pengemis lah, kalian orang kaya semua. Kok gimana sih? Kok tersinggung? bukan masalah begitu. Gitu loh. Jo. Itu aja Dai, Jo, maksud gua. Kenapa harus memilih penyanyi menjadi musuh? Itu aja yang saya kecewakan, Mas. Kalau misalnya aksi waktu itu tidak kalau Mas Aribias dia mau nuntut secara pribadi, itu hak warga negara. Tapi aksi tidak boleh mengamplifikasi sebagai sebuah asosiasi yang di dalam situ ada Mas Dhani, figur universal yang harusnya bisa jadi figur pemersatu. Itu aja concern aku. Bukan menyalahkan aksi dengan cita-citanya, no. Bahwa pencipta lagu loh, sesederhana ini Dai. Kalau gue mau dapat keuntungan yang sama, gue gabung aja ke aksi mas. Gampang kok, ada Mas Ahmad Dhani di situ ngegendongin kita semua. Sedikit bro, Ya, jadi gitu. supaya meluruskan. Iya. Jadi saya tidak mentarget Agnes. Awalnya saya tidak mentarget Agnes, sama sekali tidak. Yang saya tuntut itu hak saya mana, gitu kan? Dan saya somasi dua-duanya. Dari dua-duanya itu terjadilah proses pembuktian, ya kan? Proses pembuktian, dan sebelumnya juga saya sudah pribadi personal menyurati Agnes. Dalam hal ini adalah manajemen Agnes itu kakak kandungnya Steve ya. Nah dari situ saya mengajukan direct license kan, dan Steve menolak, ya. Agnes menolak, ya sudah, no problem. Jadi akhirnya saya menunggu royalti dari LMK, ya kan. Saya ikutin aturan yang berlaku saat ini. Royalti dibayar melalui LMK. Oke, saya tunggu setahun loh ya. Saya tanya LMKN, ada nggak royalti konser saya di situ? Tidak ada. Angkanya saya somasi kedua-duanya. Maksudnya kan di sini kalau kita baca undang-undang, setiap orang, bukan penyelenggara yang wajib izin, tapi setiap orang. Nah setiap orang ini siapa? Akhirnya saya somasi dua-duanya. Pembuktian siapa setiap orang ini gitu kan. Nah itu jadi prosesnya panjang bro. Nggak tiba-tiba saya targetin Agnes, enggak. Jadi ya saya hormati semua penyanyi. Makanya dua-duanya tuntut ya, Dua-duanya saya tuntut. Dan sebelum itu juga saya meminta hak kepada artis lain, Krisdayanti dan lain-lain. Mereka memberikan hak itu, ya kan. Nah akhirnya proses hukum Agnes ini jadi melalui tahapan-tahapan yang saya lalui, dan saya berusaha untuk tetap di jalur yang benar. Saya ikutin pasal 23 ayat 5. Menurut umumnya yang kebanyakan selama ini dijalankan bahwa tidak perlu izin asal bayar.
itu saya ikuti juga. Saya tanya RMK, bayar nggak? Enggak. Jadi saya mesti gimana dong? Ya saya tanyakan ke somasi itu kan teguran, bukan kita malak. Teguran, ini ada pelanggaran loh, yuk kita selesaikan lah istilahnya gitu ya. Iya. Nah kalau itu direspon oleh Agnes nggak akan terjadi seperti ini. HWG merespon, nah itu berarti saya melihat ada itikat baik dari HWG untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan, tapi saya tidak mendapatkan itikat baik atau ini itikat untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan dari pihak Agnes Mo. Itu aja sih sebenarnya yang proses hukum yang saya lewati itu. Jadi tidak ada tendensi saya benci atau saya target. Saya mengikuti proses hukum dengan benar sesuai aturan yang berlaku, itu aja sampai terjadi hal yang ini. Sebenarnya ini kan gini, bentar. Kalau saya sebenarnya kan yang diharapkan semua orang ini saya menuntut penyelenggaranya langsung, ya kan? Itu yang diharapkan semua orang. Agnes tidak dituntut. Tapi kan kita lihat undang-undangnya, setiap orang, jadi siapa? Kita tidak boleh ibaratnya HWG aja atau HWG penyelenggara saja yang kita tuntut, belum tentu. Sorry. Dan pengacaranya Agnes udah minta eksepsi. Belum ceritain. Pengacaranya Agnes sudah minta eksepsi ke pengadilan. Jadi pengacaranya Agnes. Iya. Ngerti Mas, maksud aku gini. Aku hak Mas Aribia sebagai warga itu nggak masalah. Tapi kenapa aksi tidak ikut-ikut? boleh membackup. Sebenarnya bukan kita nggak. Sama sebentar, 2 menit ini biar kelar. Ini nggak akan terjadi lagi. Narasi pengemis tadi itu sama seperti narasi Mas Dhani bilang penyanyi itu maling. Nah, apa bedanya? Sekarang begini ya. Iya. Saya mau minta maaf kepada ini di depan umum ya. Saya mau minta maaf kepada penyanyi yang saya sebut maling karena tidak minta izin. Saya juga minta maaf sama pencipta yang saya sebut pengemis. Sebentar dulu. Saya mau minta maaf kepada penyanyi yang saya sebut maling karena menyanyikan lagu tanpa izin. Tapi saya mau minta komentar daripada netizen. Kalau menyanyikan lagu tanpa izin itu namanya apa? Supaya saya bisa menyebut. Lu bisa bantuin nggak? Ini jagonya ini nih. Ini jagonya ini. Enggak, minta tolong aja, mungkin Brian ada kata yang lebih wise gitu, misalnya apa? Ya kan? Kalau gue bilang Kalau sih, tiba-tiba- sebentar, ini kita nanti panjang banget loh, lu apa namanya? Artinya poin ini udah keluar semua, apa undang-undang udah keluar. Gue juga berusaha untuk menjelaskan itu secara posisi legal, nggak perfect memang, dan gue tahu juga Minola juga bisa. Yang 25% gua masukin tadi masuk nggak di lu? Iya masuk Ya, bahwa akal semuanya. bahwa sebenarnya label nggak ada hubungannya dengan konser kan? Iya, Ya kan? sebenarnya gini, dan ini kita jadi main lama-lama nih, lu 90, gua 80 bikin skripsi itu udah pakai masuk situ ya. 80 tapi kan masih flat pay, belum ada royalty. Iya. Jadi kita nih pemain lama yang memang mengamati. Jadi kita mendapat esensinya nih. Dani juga tahu kenapa asbabun nuzulnya itu seperti apa. Jadi kita masing-masing tahu nih. Cuma memang di sini ada hak untuk bicara yang tadi saya sampaikan sama Dani, dan ini mau debat kusir, dia bilang gua mazhabnya Minola udah berbeda gitu ya. Jadi percuma buat apaan gitu. Enggak Jadi ada masalah. pada saat tadi Dani menyampaikan, lu ada komentar nggak? Gue nggak pada posisi komentar, gue juga nggak pada posisi komentarin Aribias. Ini kita masing-masing menghargai, tapi ada sesuatu mungkin ya dimana kita juga nggak selalu harus bilang harus tidak sepakat sama posisi yang lo omongin, dan mungkin juga demikian gitu. Kita menjadikan mencari kesamaan, memperluas kesamaan dan memperkecil perbedaan. Ini adalah proses, suatu saat nanti akan mendapatkan suatu hasil yang bagus untuk ekosistem. Karena ini udah harus segera diselesaikan di debat ini. Tapi hari ini terus terang kita puas ya. Kita udah sampaikan, Ryan juga udah, Ryan jangan kebanyakan lagi karena lu nanti akan putar-putar situ juga gitu ya. Udah tahu gua ya. Untung aja gua orang Padang, lu orang Ambon. Ya, jadi Ambon apa NTT? NTT ya. Oh, dulu. Ya, sama dia. Jadi menurut gua udah cukup. Ya, kita udah berapa jam nih? Udah cukup ya. Nggak, Nanti akan ada berarti. Tapi gue mesti menjelaskan beberapa omongan yang dibilang Ryan tadi soal bahwa penyanyi juga bisa minta suaranya dihilangkan. Pasti lu nggak setuju, gue tahu. Bukan nggak setuju, itu Iya. lucu Dasarnya aja. apa Dasarnya gitu ya. apa? Karena itu terikat berarti kontrak ya. berarti Ryan nggak paham soal mechanical rights,
sound recording rights. Iya, karena dan Ryan performing berpikir rights. bahwa juga Kalau kalian bisa berinterpretasi, kenapa Betul. saya Enggak, nggak bisa itu bukan interpretasi. Jadi- Itu bukan interpretasi. jadi interpretasi bebas gitu ya. Enggak. Jadi sound recording right itu sesuatu Ya udah nggak usah dibahas, Mas. Lo Ya. nggak penting itu penting. Jadi supaya berargumen tuh dengan basic ilmu, ya nggak asal-asal Ya. asal ngomong gitu. Statementnya dia juga gue bisa analisis pelan-pelan sebenarnya, tapi menurut gue buat apaan jadi debat kusir? Enggak, kita itu berdebat itu untuk publik supaya paham. Nanti ruwet publiknya. Enggak. Semua yang kita bicara nih kan basisnya Rasanya- ilmu. Makanya tadi gua tanya Basisnya sama ilmu dari tadi makanya kita gua tanya bicara kepada sama Ryan tadi kan, dia paham nggak soal asbabul nuzul daripada dibentuknya LMK. Itu penting soalnya. Ya umurnya Ya kan? belum nyampe situ bro. Udah 43 tahun Nabi Muhammad jadi nabi umur 40. Ya bukan pada saat bicara tahun 90-an. Udah. Iya, harus Undang-undang Hak Cipta tahun 82 cuman Mino Dan lama sama gue yang yang ngalamin. harus paham dong supaya apa yang keluar itu based on science, based on literasi gitu. Mas, Nggak- sekarang nggak- gini Mas, kalau orang dan badan hukum, orang itu memang badan hukum. Ya. Kan itu interpretasi, maksudnya yang saya mau pancing kan aku maksudnya- nggak bahas itu, Bahas yang tadi lu omong tadi bahwa penyanyi juga bisa minta suaranya dihilangin tadi loh. Iya, ya itu sejauh interpretasi gua aja. Nah, iya, itu pasti lu yang nggak punya Sama. pemahaman soal namanya seperti badai jelasin badai. Sama seperti Sesama- sejauh sesama interpretasi orang itu bilang badai bahwa jelasin. orang itu bukan badan hukum, sama bobotnya. Cek begini ya. Ya. Interpretasi kalau salah tidak bisa diterima. Iya, jadi begini maksudnya. Berlawanan dengan undang-undang. Ya, siap. Jadi begini. Gini, aduh. Ini Ale mau apa Beta mau ngomong nih? Ali silakan. Ah, Jangan sampai alita gaya. itu dia. Hai, ya kan? Jadi begini, Jo. Nanti pulang bisa bakalai. Mengenai mengenai kepemilikan master ya teman-teman, mengenai kepemilikan master, kalau misalkan penyanyi bilang tarik semua suara saya dari peredaran, ya bisa-bisa aja, boleh-boleh saja, tapi urusannya nggak ada sama pencipta. Iya, nggak ada hubungan pencipta itu. Pencipta itu nggak ada urusan dengan Ya, penarikan tapi itu. berarti bisa kan? Bukan. Iya bisa, tapi makanya kita ngapain analisis itu sih sebenarnya. Dia lebih Coba kepada aja. dia lebih kepada interpretasi. Maksudnya gini Mas Nah. Mas Adi gini, maaf ya. Ale kan udah menyampaikan interpretasi Ale nih. Iya. Ya kan? Iya. Sekarang menurut kita benerin interpretasinya nih. Ya udah clear. Ya udah, tapi Ale denger dulu dong. Clear. Artinya tapi begini, artinya ketika itu dicabut dan label mengaminkan, Enggak, sebenarnya lo paham apa? Nggak mungkin. enggak. Loh, Belum mungkin label. belum tentu, Mas. Nggak mungkin. Dan label mengaminkan berarti di situ duit stop. Nggak Itu maksud mungkin. gua. Nggak mungkin. Udah. Maksudnya gini, Gitu. Jelasin dulu dia soal sound recording kalau- right. Sound kalau recording memang- right. kalau- Itu udah tanda tangan itu, udah tanda tangan. kalau memang Jadi label, begini, kalau sebentar. memang label mau Sebentar. Andri bantuin gua dong. Sebentar. Karena gua udah masuk dalam taraf debat kusir. Menurut gua kita mendingan kopi-kopi. Ya Jadi kan? begini Tapi ya. semuanya udah ketangkep dan poin itu udah dapet. Suara Chris Patih di lagunya suara Sami Samorangkir di Badai. Suara Sami Samorangkir di lagu. Simo Rangkir. Ah, iya. Jangan salah mulu nama orang, gila ya. Suaranya Sami Simo. Oke, suaranya Sami Simorangkir di Keris Patih ciptaan Badai itu fully hak miliknya label. Ya. Jadi Sami Simorangkir, Oke, Sami berarti- Simorangkir nggak bisa Berarti ngapa-ngapain statement lagi. gua salah, udah clear. Ya, Stop. udah. Iya. Stop, tutup. Udah gitu Enggak. Maksudnya gini, Ya dia ngomong lagi. bukan masalah gitu, bukan mengharapkan lo bilang lo clear, tapi secara debat, secara diskusi, analogi dan interpretasi yang Gua tidak- bilang gua salah. tidak nyambung. Gua belum tentu salah, gua bisa debatin, cuman gua males. Iya udah clear, udah tutup dah, tutup. Lu mesti berhadapan dengan agreement sama Tutup. label itu aja. Udah tutup. Iya, ada Ya, agreement. kalau labelnya mau ya silakan. Ya udah tutup clear. Mungkin, which is nggak Udah. mungkin lah. Kita ngopi aja dah. Nggak ada. Kita ngopi ini kelamaan ini. Ya. Bang Artinya Windola, udah cukup. Bang Windola yang kurang lama. Iya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Artinya ini kan hanya untuk menunjukkan bahwa kita ini, Piu belum ngomong juga Piu. ya, bahwa kita ini gentleman itu artinya ya. Artinya kita tidak hanya berani ngomong di belakang, tapi ketika bertemu juga nggak ada masalah. Ini kelihatan Bang Andri ya. Nah, jadi supaya tidak berpanjang-panjang lagi nanti yang ini kita bingung Bang, terlalu banyak dengan hukum. Ya, jadi satu saja yang saya mau sampaikan ya. Pasal 9 itu berada dalam bab
judulnya adalah hak ekonomi pencipta. Dan di 9 ayat 2-nya mengatakan setiap orang ini kan kita bicara subjek hukum nih. Jadi kalau subjek hukum itu ada 2, naturalic person sama reh person, orang atau badan hukum. Ya, jadi itulah dia kira-kira seperti itu. Nah, itu wajib untuk meminta izin kepada pencipta untuk menggunakannya secara komersil. Nah, kalau dianggap pasal 23 ayat 5 itu mengeliminasi hak pencipta untuk dimintain izin di pasal 9, ya, dan kalau pasal 87 yang penting bayar, ya 87 ayat 4 kalau tidak salah itu, maka pertanyaannya simpel aja, buat apa ada pasal 113 ayat 2, ya, yang menyatakan pelanggaran terhadap pasal 9 itu sanksinya ada. Jadi kalau misalnya kemudian pasal 23 ayat 5 itu dan 87 adalah pasal yang memberikan maaf kepada orang yang menggunakan lagu tanpa izin penciptanya, terus buat apa pembuat undang-undang membuat pasal 113? Ada sanksinya. Ya, jadi itu yang saya mau sampaikan. Juga tadi yang Bang Kadri sudah bilang beda mazhab. Jadi ini kan nggak usah diperdebatkan lagi, ya, udah dalam proses hukum. Kita hormati proses hukumnya. Nah, kalau terkait dengan masalah LMK dan LMKN di depan Dirjen Haki, di depan Bang Chandra Darusman, saya pernah tanya, dasarnya LMKN itu apa, Bang? Karena di Undang-Undang Hak Cipta itu tidak bicara tentang LMKN sama sekali. Ya, di setiap undang-undang di pasal 1 itu tentang definisi, biasanya semua yang dianggap penting, semua yang dianggap ada kaitan dengan aturan-aturan yang ada dalam undang-undang itu disebutkan. Betul ya Bang Kadri ya? Tapi penyelenggara nggak ada itu. Definisi penyelenggara adalah nggak ada. Ya, definisi IO adalah nggak ada. Yang ada adalah pelaku pertunjukan. Maka inilah yang paling dekat dengan orang yang mempertunjukkan ciptaan. Kan pelaku pertunjukan kan pasti mempertunjukkan ciptaan toh. Kan dia nggak mempertunjukkan hal yang lain selain mempertunjukkan ciptaan. Nah, pelaku pertunjukan itu siapa? Pasal 3 bilang, undang-undang ini mengatur tentang hak cipta dan hak terkait. Hak terkait itu siapa? Orang-orang yang memiliki hak ekonomi maupun moral. Siapa yang memiliki hak ekonomi dan hak moral? Pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan produser penyiaran. Dengan pasal-pasal seperti itu, maka yang paling mendekati siapa itu pelaku pertunjukan adalah penyanyi. Oke. Ya, itu kalau menurut kita Bang ya. Nah, dan itulah yang kita jadikan landasan dan dalil dalam pengadilan niaga. Karena kan nggak mungkin dong penyelenggara ada hak moralnya, ada hak ekonominya. Nah, jadi itulah yang ingin saya sampaikan, karena kalau berpanjang-panjang nanti ya seperti Bang Kadri bilang. Ya, Brother Ryan, Bang Kadri, sebenarnya sih kami ini aksi ini enggak, pasti dalam hati kecil Ryan dan Bang Kadri pasti sebenarnya ada rasa bangga sebenarnya ada asosiasi yang benar-benar memperjuangkan pencipta lagu, hak pencipta lagu, hanya pencipta lagu, dan yang sampai hari ini bisa menimbulkan kehebohan, ya kita nggak bilang kegaduhan, tapi kehebohan sehingga akhirnya membuat reaksi dan ada yang pro, ada yang kontra. Harusnya ini semua kita bisa menjadi satu satu gerbong yang sama, bahwa perjuangan untuk perjuangan hak cipta para pencipta lagu ini adalah dimulai dengan niatan yang tulus dari kawan-kawan, dari Badai, dari Mas Ari Bias, bukan karena keinginan pribadi, bukan karena keinginan pribadinya Ahmad, bukan karena keinginan pribadinya kami, tapi karena melihat seperti yang tadi Badai sampaikan, ada hampir setiap hari kita bertemu dengan pencipta lagu yang punya hal yang sama, nasib yang kurang beruntung, tidak seperti kami yang ada di sini. Mungkin yang ada hadir di sini masih punya kesempatan bisa naik kendaraan, bisa sampai di sini, tapi masih banyak di luar sana yang melihat karya mereka dinyanyikan, tapi mereka sendiri tidak mampu untuk hidup kehariannya. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, karena ada kehebohan ini. Tadi saya melihat ada ahli warisnya dari Dedi Dores, dari Calvin Dores, itu selama ini dia tidak bisa mendapatkan haknya
Karena kehebohan ini kemarin dia dapat lumayan dia. Mungkin karena kita melihat mungkin LMK mungkin takut kali ya, karena ada kehebohan-kehebohan ini akhirnya akan menyasar ke sana. Tapi perjuangannya kan selalu, kalau saya melihat selalu ada arahnya. Tapi arah mungkin kita ini masih belok-belok dulu. Kita mungkin bisa dimulai dengan Ari Bias, dengan kasus yang lain. Harusnya kita memberi apresiasi yang luar biasa buat Bang Minola dan Ari Bias, karena baru kali ini sebenarnya perjuangannya akhirnya orang terbuka, orang akhirnya membicarakan hak karya cipta, sehingga akhirnya ketika disampaikan di media sosial, orang yang tidak paham hak cipta, orang yang tidak pernah ngomongin tentang karya lalu sekarang mulai banyak komentar. Akhirnya ya udah, akhirnya semua mulai belajar. Akhirnya ada yang niat sampai buka undang-undang, buka pasal-pasal segala macam. Dan Ari Bias ini juga melakukan sebuah konsekuensi yang luar biasa, karena yang dihadapin adalah fans yang sangat fanatik. Dan apalagi kemarin Ahmad Dhani juga menyampaikan kepada penyanyi yang juga fenomenal juga, Ariel Noah, yang punya fans yang hampir setiap hari kami itu juga dibully. Setiap hari kami juga Instagramnya selalu ada aja yang netizen, fans mereka itu yang membuli Instagram masing-masing dari anggota aksi. Apakah ini sesuatu yang tidak ada tidak ada koinsiden? Enggak, ini semua memang udah ditetapkan sama yang pengatur, Tuhan Yang Maha Kuasa. Harus ada peristiwa ini supaya memang akhirnya membuka mata semua orang, akhirnya paham tentang hak cipta. Tapi kembali lagi saya kepada Bang Kadri, kembali lagi, kenapa sih undang-undang hak cipta digunakan untuk apa? Adalah untuk melindungi pencipta lagu, bukan untuk melindungi yang lain. Bukan, tidak ada keleluasaan di situ ketika ada seperti yang tadi Bang Kadri sampaikan, berpuluh-puluh tahun penyanyi itu nyanyikan lagu nggak perlu izin, nggak apa-apa. Itulah kebiasaan yang salah. Karena itulah aksi ada di sini, aksi bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain ingin merubah kebiasaan itu. Mulai sekarang penyanyi, pengguna lagu harus izin. Entah izin itu nanti akan bisa memberikan bisa memberikan kontribusi langsung ataupun tidak langsung, ya itu urusan yang lain. Tapi yang pasti yang kami perjuangkan aksi itu adalah semua izin. Dengan izin ada kompensasi, benar nggak? Ketika ada kompensasi, pencipta lagu pasti akan ada haknya. Apakah mau melewati cara yang kami perjuangkan sekarang, direct license? Itu adalah bagian dari perjuangan. Amanah dari perjuangan, amanah yang ada disampaikan di Undang-Undang Hak Cipta. Kita hanya cuman berpatokan pada pasal 9 saja, Bang ya. Harus ada izin. Cuman itu aja. Kalau nanti urusan yang lain ada pasal 23 ayat 5, kita tidak perlu berdebat kusir tentang itu, karena intinya adalah satu, penyanyi harus izin. Tapi kenapa untuk meminta izin aja susah? Meminta izin aja sampai harus melakukan uji materi ke MK. Kenapa hanya untuk meminta izin aja harus menggugat ke MK? Yang katanya hanya bertanya ke MK. Nggak ada yang namanya bertanya ke MK. Kalau udah mengajukan gugatan ke MK itu namanya menggugat. Mengajukan uji materi itu namanya menggugat. Dan itu yang kita tahu, harusnya kami yang menggugat. Harusnya kami yang bertanyakan tentang pasal 23 ayat 5, pasal 87, pasal 89. Harusnya kami yang menggugat, harusnya aksi. Tapi karena kita memiliki Ahmad Dhani yang sekarang menjadi anggota DPR, ada di Komisi 10, yang sudah membuka pintu, sudah membuka wacana untuk melakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta, sehingga kami tahan dulu. Uji gugatan ke MK kita nggak usah kita lakukan sampai segitunya, karena kami melihat ada kesempatan yang lain untuk melakukan revisi. Tapi tiba-tiba ternyata kawan-kawan visi, ya saya langsung sebutin aja, kawan-kawan visi yang mungkin mungkin pemahaman akan perjuangan dari kawan-kawan pencipta lagu ini dianggap sesuatu yang negatif, mendapat respon yang negatif, sehingga akhirnya kita melihat sangat terburu-buru sekali untuk melakukan uji materi ke MK. Dan akhirnya kita merasa kok begitu ya. Nah, oleh karena itulah statement-statement yang disampaikan oleh Ahmad Dhani, sampaikan oleh statement-statement oleh teman-teman yang lain di aksi, Badai, saya maupun Ari Bias, seolah-olah sebenarnya menyayangkan kenapa harus mereka yang mengajukan gugatan itu ke MK. Harusnya kami. Tapi oke lah, sekarang kami sedang melakukan melalui proses ini, kita sudah menjalani diskusi untuk melakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta.
sebelum Lebaran kemarin kami sudah bertemu dengan Balik DPR untuk membahas pasal-pasal apa aja yang kami usulkan untuk membuat supaya lebih stated lagi Bang Kadri ya, supaya tidak ada misinterpretasi, karena ada dualisme pemikiran yang selama ini ada, yaitu dualisme mungkin mazhab yang Mas Kadri percayai dan yakini, dan ada yang kita yakinin pemikiran atas pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Cipta itu. Tapi mudah-mudahan saya sepakat dengan Ryan, kenapa kita harus berantem dengan penyanyi? Tidak memang, tapi memang ini harus ada karena memang bukan karena ketidaksengaja, tapi memang ini udah diatur sama yang di atas supaya ada terjadi ini, supaya kita akan menjadi tata kelola yang baik lagi, sistem royalti yang lebih baik lagi, supaya pencipta lagu lebih sejahtera dan lebih makmur dan kehidupannya akan lebih baik ke depannya. Benar. Jadi begini, saya mau mengasih komentar. Jadi begini, penyanyi itu Ryan gayanya udah kayak penjajah. Enggak gini. Kayak penjajah. Ari Bias mau ketemu Agnes, nggak ditemuin. Jadi Ari Bias mau ketemu Agnes nggak ditemuin. Berarti Agnes itu tidak mengamalkan sila ketiga Persatuan Indonesia. Iya kan? Ya, apalagi dibilang we are not friends katanya. Jadi ini gambaran aja kenapa kita akhirnya mendukung karena begini seandainya Agnes waktu itu ketemu Ryan. Udah waktunya habis. Belum, sebentar ya. Bentar. Ini tadi kan melanggar sila ketiga, ya. Ketika disomasi sama Ari Bias tidak diindahkan, berarti melanggar sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dia tidak mengabaikan hukum. Lalu tidak bayar, udah itu melanggar sila kelima keadilan sosial. Pokoknya saya lupa, hampir semua sila itu tidak diamalkan semua. Jadi begini, ada yang masih bikin kata penutup nggak? Serius ya? Paling gue dikit aja nanti habis lu. Lu dulu deh. Lu dulu. Oh ya, oke. Lu terakhir ya. Gua kata. Enggak. Oh, berarti ada Bang Minola. Kata terakhir Bang Minola ya. Ari Bias ada nggak? Udah. Berarti tinggal Bang Minola sama Bang Kadri ya. Iya. Oke, yuk. Ya gue cuma ini aja dan bahwa yang Dani sebutin itu karena nggak legal, jadi gue nggak komentarin ya. Gitu. Itu lebih kepada hubungan sosial, etika, adab dan lain-lain ya. Kalau saya black and white, saya benar-benar hukum. Ya mungkin pada saat tidak meladeni somasi karena pikir ngapain mesti gue ladenin gitu ya. Gue merasa bahwa ini nggak melawan hukum. Jadi ada hal seperti itu. Tapi untuk urusan tiba-tiba, mungkin Denca pernah cerita bahwa dia ketemu sama penyanyi nggak kenal. Banyak terjadi seperti itu karena sistem yang terjadi itu benar-benar label yang handle terpisah gitu ya. Tahu-tahu dikasih lagu dan kemudian nyanyikan, dia sendiri bisa juga nggak tahu. Kalau Kinan bilang tuh nggak ada sepotong roti dan segala macem gitu. Itu memang sesuatu yang nggak legal, jadi gua nggak komentarin. Ya itu aja sih. Makasih. Ya, jadi kita bertemu ini kan untuk cari solusi ya. Sebenarnya solusinya gampang aja.